Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas metode simplex. Metode simplex ini kita gunakan ketika variabelnya 2 maupun lebih dari 2. Metode simplex ini diperkenalkan pertama oleh Danzig tahun 1947. Jadi metode ini adalah penemuan yang cukup besar dalam risiko operasi, karena memang risiko operasi itu salah satu metode utamanya adalah program linear. Nah, program linear ini ada metode yang dianggap penemuan besar, yaitu metode simplex ini, jadi memudahkan untuk menyelesaikannya. Jadi misalkan saja di matematik itu ada hadiah Nobel, kemungkinan Danzig akan dianugerahi hadiah Nobel. Cuma sayangnya di matematik Nobel tidak memberikan hadiahnya pada matematisi. Jadi ide dari metode simplex oleh Danzig ini adalah dia membawa geometris ke dalam aljabar. Definisi titik ekstrim dalam geometris akan dibawa ke definisi aljabar. Jadi titik ekstrim dari daerah penyelesaian grafik, yaitu di titik-titik pojok-pojoknya, titik ekstrimnya di daerah visible, di daerah solusinya, maka dia adalah penyelesaian basis dalam pengenalan aljabar dari sistem persamaan. Oke, jadi titik ekstrim di daerah penyelesaian grafik di titik-titik sudutnya itu adalah penyelesaian basis dari sistem persamaannya. Nah, kita lihat bentuk umum dari program linear, yaitu memaksimalkan Z dengan Z-nya seperti itu, C1x1 sama dengan Cnxn, dan dengan syarat bahwa kendalanya adalah A11x1 sama dengan A1nxn sama dengan B1 sampai dengan BM. Jadi ada N variabel keputusan dan ada M kendala. Anda lihat, Anda perhatikan bahwa ada N variabel keputusan dan ada M kendala. Jadi lihat di bawahnya, di kendala itu adalah sistem persamaan linear dengan N variabel dan M persamaan atau kendala. Jadi ada N variabel dan M persamaan. Oke. N-nya lebih besar daripada M-nya ini ya. Oke, kita teruskan. Oke, dari dalam bentuk matriksnya seperti ini. A-nya matriks dengan ordo M kali N, X-nya vektor dengan elemen sampai N, dan B-nya juga vektor sampai M. Ini adalah bentuknya, kendalanya AX sama B, merupakan sistem persamaan linear ya dia. AX sama B dengan M persamaan dan N variabel. M persamaan dan N variabel, dan N lebih besar daripada M ini ya. Jadi kalau SPL seperti ini, maka kita punya selisih dari N min M itu variabel bebas. Variabel bebas kita beri nilai terserah kita, sehingga SPL seperti ini dengan variabel yang lebih banyak, maka dia punya banyak sekali penyelesaian ya. Kalau di dalam hal ini solusi basis, maka ada M variabel bukan 0, ini variabel basis, M variabel, berarti banyaknya variabel basis adalah sejumlah dengan banyaknya persamaan. Jadi kan persamaan tadi ada M, maka variabel bukan 0, tapi variabel basis itu sebanyak M. Sisanya N adalah variabel non basis. Variabel non basis ini akan diberi nilai 0. Kalau dalam aljabar linear elementer terutama, maka N min M ini variabel yang dinolkan di sini, maka dia adalah variabel bebas. Anda beri nilai bebas, maka akan punya solusi, dan variabel yang lain merupakan kombinasi dari variabel bebas ini ya. Oke. Jadi kalau di sini solusi basis adalah M-nya variabel basis itu
tidak 0 dan sisanya variabel non basis adalah 0. Kalau dialih variabel non basis disebut dengan variabel bebas. Oke. Solusi basis visible adalah solusi basis yang nilainya non negatif. Solusi basis yang nilainya non negatif. 2. Solusi basis visible itu berdekatan. Ini ya, makna dari berdekatan. Jika semua kecuali satu dari variabel non basisnya sama. Artinya apa? Bahwa kalau dua solusi basis visible itu dianggap dekat, itu juga berbeda satu saja. Di variabel basisnya juga berbeda satu. Jadi kalau di variabel dikatakan di solusi A itu 1, 2, 3, 4 adalah variabel basisnya, mungkin di B itu 1, 2, 3, dan 5 itu variabel basisnya. Dan yang non basisnya juga demikian, selisih satu saja. Jadi solusi basis visible ada 2 dianggap berdekatan jika berbeda cuma satu variabel saja di basis maupun di non basisnya. Oke. Solusi basis visible itu akan pindah ke solusi basis visible yang di dekatnya dan yang lebih baik. Jadi ketika ada solusi basis visible, maka dia akan berubah ke solusi basis visible yang lain yang lebih baik dan di dekatnya. Artinya apa? Dia cuma berubah satu variabel basisnya berubah satu. Jadi variabel basisnya akan berubah menjadi non basis salah satu dan non basisnya akan menjadi variabel basis. Jadi berubah satu saja. Itu di solusi basis visible di dekatnya. Dan ini yang lebih baik maksudnya. Jadi satu variabel non basis akan menjadi variabel basis, lalu variabel basis akan menjadi variabel non basis. Nanti ada variabel yang masuk yaitu non basis menjadi basis dan variabel keluar yaitu variabel basis menjadi variabel non basis. Jumlah variabel non basis dalam solusi basis sama dengan jumlah derajat bebas dalam sistem persamaan. Jadi ini ya, di variabel bebasnya ada berapa banyak itu adalah derajat bebas dari sistem persamaan itu ya. Oke. Sehingga variabel basisnya pasti sebanyak berapa variabel basisnya ya sebanyak persamaannya. Gitu. Jadi jumlah variabel basis sama dengan jumlah persamaan tambahnya ada jumlah kendala fungsionalnya. Ingat, jumlah variabel basis sama dengan jumlah kendala fungsionalnya. Jika kendalanya 5, maka variabel basisnya cuma ada 5. Oke. Ciri-ciri solusi titik sudut yang layak. Nah, titik sudut tadi titik ekstrim tadi ya. Solusi basis tadi. Solusi basis visible, ya kan? Ciri-ciri solusi titik sudut yang layak adalah visible, berarti ini adalah solusi basis visible. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kalau solusi optimalnya 1, maka dia adalah solusi titik sudut yang layak. Oke. Kalau cuma 1, ya dia berarti solusi titik sudut yang layak atau solusi basis yang visible. Kalau solusinya banyak, ada banyak solusi, maka minimal ada 2 solusi titik sudut yang layak berdekatan. Jadi kalau ada banyak solusi, maka minimal ada 2 solusi titik sudut layak berdekatan. Artinya apa? Kalau 2 solusi, ada banyak solusi, maka minimal ada 2 dan dia adalah titik sudut solusi basis dan dia berdekatan. Jadi, layak, ya, solusi ini yang layak. Kalau jumlah solusi titik sudutnya layak, bisa ada solusi, bisa juga tidak ada solusi, bisa ada solusi, bisa solusinya ada tak berhingga banyaknya. Yang kedua tadi adalah solusi titik sudut ada berhingga. Jadi solusi basis visible-nya adalah berhingga. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, solusi titik sudut layak tak punya solusi titik sudut lain yang lebih baik. Dalam nilai Z-nya maka dia optimal. Maksudnya adalah kalau kita punya solusi basis visible, dia layak.
tetapi dia nggak punya solusi basis visible yang di dekatnya yang lebih baik, maka dia sudah optimal. Kenapa? Karena dia akan mencari solusi di dekatnya yang lebih baik. Kalau nggak ada ya, dia berhenti dan dia adalah solusi yang optimal. Oke. Ini garis besar metode Simplex ada seperti ini. Langkah awal adalah solusi titik sudut layak. Dalam hal ini adalah solusi basis visible ini awal. Jadi kita punya solusi basis visible awal. Ini ya. Kemudian bagaimana menentukannya? Nah, nanti kita lihat. Gitu ya. Kemudian langkah iterasi setelah kita punya solusi basis awal yang visible, maka kita akan melakukan langkah iterasi. Kita akan mencari solusi berikutnya, gitu ya. Maksudnya adalah dia akan pindah dari solusi titik sudut layak yang berdekatan dan yang lebih baik. Jadi langkah iterasi adalah kalau dia sudah punya solusi yang layak, solusi basis yang layak, maka dia akan iterasi adalah dia akan mencari solusi basis yang layak atau solusi titik sudut yang layak berikutnya di dekatnya dan yang lebih baik. Dia akan nanti, kalau misalnya saja A adalah solusi titik sudut layak awal, maka di dekatnya dia akan mencari ada nggak tetangganya yang lebih baik. Maksudnya titik sudut layak yang lebih baik lagi. Kalau ada, maka dia pindah ke sana. Misalkan B. Dari B, dia akan mencari lagi ada nggak titik sudut layak yang lain di dekatnya yang lebih baik. Kalau ada, dia akan pindah lagi. Misalkan C. Gitu ya. C, dia akan mencari juga apakah ada titik sudut layak lain yang lebih baik. Kalau tidak ada, maka dia berhenti dan dia adalah optimal di situ. Itu maksudnya dari langkah iterasi. Nah, di sini artinya apa? Ketika dia pindah ke titik sudut berikutnya yang lebih baik, maka nanti ada pertukaran. Ada variabel basis yang menjadi non basis, yaitu disebut dengan variabel keluar. Ada variabel non basis menjadi variabel basis, ya, itu disebut dengan variabel basis baru atau variabel masuk. Gitu ya. Nanti cara nukarnya gimana? Nanti ada metode, ada caranya. Uji optimalitas. Uji optimalitas adalah dia akan mencari titik sudut yang di dekatnya dan lebih baik. Kalau ada, maka dia akan terus. Kalau ternyata tidak ada, maka dia sudah optimal. Ini maksudnya. Jadi titik sudut layak adalah optimal jika tidak ada solusi sudut layak yang berdekatan yang lebih baik. Itu tadi, di iterasi tadi ya. Ada nggak dengan yang lebih baik? Ada, maka dia terus. Ada nggak? Enggak, maka dia berhenti, maka dia sudah optimal. Bagaimana menentukannya? Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita persiapan metode Simplex. Jadi persiapan metode Simplex ini sebenarnya menyiapkan bahwa nanti ketika kendalanya masih kurang dari sama dengan, kita bakal kendala sama dengan dan menambah dengan variabel slack atau mengurangi dengan variabel surplus atau menambah dengan mengurangi surplus dan menambah dengan artificial. Nah, nanti kita lihat contohnya. Kalau dia sama dengan, maka kita tambah dengan artificial. Oke, kita lihat. Ini persiapan metode Simplex ini persiapan sebelum nanti hasilnya di koefisien nanti kita bawa ke tabel Simplex-nya. Oke, jadi mengkonversi dari kendala pertidaksamaan ke persamaan dan juga ketika persamaan menjadi persamaan dengan tambahan variabel artificial nanti ya. Kita lihat. Ini misalnya aja ini 3x1 plus 2x2 kurang dari 18. Karena kita bawa ke persamaan, maka harus kita tambahkan di ruas kirinya menjadi 3x1 plus 2x2 plus s sama dengan 18. Maka s ini disebut dengan variabel slack. Ini karena dia menambahkan disebut dengan variabel slack. Cirinya semua variabel slack maupun surplus dan artificial itu sama dengan 0 atau positif gitu ya. Jadi
dia non negatif. Nah, bisa juga kondisi adalah 3x1 plus 2x2 lebih dari 18. Maka kalau lebih dari, maka kita kurangi dengan S. Maka S yang mengurangi namanya surplus, jadi mengurangi yang kelebihan. Ini adalah surplus. Dia juga positif atau nol, gitu ya. Nah, kemudian mengubah ruas kanan yang negatif. Karena ini adalah masalah metode simplex primal. Ini metode simplex primal itu ruas kanan harus positif. Ini 18 itu ruas kanannya harus positif. Nah, kalau negatif, maka kita ubah dengan mengalihkan min 1 di dua ruas. Jadi 3x1 min 2x2 lebih dari atau sama min 18, maka kita kalikan dengan min 1, hasilnya adalah seperti itu. Maka ruas kanan menjadi positif dengan tandanya berubah arah, gitu ya. Kemudian mengubah kendala persamaan. Nah, di sini Anda lihat kan seakan-akan di atas itu kalau bukan persamaan diubah menjadi persamaan. Nah, kalau sudah persamaan, nah di sini idenya Anda lihat bahwa ketika kendala persamaan, maka sebenarnya nanti Anda lihat, Anda masih ingat di slide sebelumnya bahwa banyaknya solusi basis adalah yang visible ini adalah banyaknya solusi basis yang visible adalah sebanyak banyaknya kendala. Kalau kendala ada M, maka variabel basisnya juga ada M. Pasti, ya pasti. Kendala ada 4, maka variabel basis juga ada 4. Sesuai dengan kendalanya. Nah, kalau kendala persamaan, di sini persoalannya adalah, jadi logikanya atau mudahnya adalah setiap kendala dia punya wakil solusi. Kendalanya ada M, maka setiap kendala ada wakil solusi. Nah, yang menjadi wakil solusi adalah variabel slack dan artificial. Itu saja. Sehingga kalau kendalanya persamaan, maka dia nggak punya solusi awal. Yang visible nggak punya. Kenapa? Kan sudah sama dengan, nggak ada ditambah dengan variabel. Nah, karena itu, di kendala yang sama dengan, kita dapat dengan variabel dummy atau artificial, atau kadang ditulis D itu dummy, kadang R atau artificial itu R, gitu ya. Jadi, variabel dummy atau variabel buatan atau variabel boneka. Dia, Anda lihat di situ, 3x1 plus 2x2 sama dengan 18. Ketika ditambah D, juga tetap 18. Jadi, D-nya bernilai berapa? D harus bernilai 0 di iterasi yang terakhir. Kalau di awal, nggak ada masalah D-nya bernilai berapa. Gitu ya. Tapi di iterasi akhir, D harus 0. Kalau tidak 0, maka Anda nggak punya solusi. Di syarat variabel dummy adalah dia positif atau 0. Di iterasi dia bisa 0, bisa positif balik. Di akhir harus 0. Kalau nggak 0, maka kendala itu tidak terpenuhi. Ya kan? Sudah sama dengan ditambah tetap sama dengan, maka dia harus 0. Jadi sebenarnya setiap kendala itu harus ada wakil solusi. Wakil solusi adalah variabel basis awal adalah pertama bisa variabel slack, kedua bisa variabel dummy. Kalau surplus bisa nggak? Dia nggak bisa menjadi solusi awal sebenarnya. Kenapa? Solusi awal itu variabel keputusan yaitu x1, x2 dalam hal ini, maka dia bernilai 0. Anda lihat di persamaan yang pertama, 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 18. Kalau ditambah S menjadi 3x1 plus 2x2 plus S sama dengan 18. Kalau x1, x2 0, maka S sama dengan 18. Oke, nggak ada masalah. Yang kedua Anda lihat, 3x1 plus 2x2 lebih dari sama dengan 18. Kemudian kita bahas sama dengan menjadi 3x1 plus 2x2 min S sama dengan 18. Kalau x1, x2 0, maka S sama dengan min 18. Itu tidak boleh terjadi. Karena ruas kanan harus positif
Dan solusi, Anda lihat di situ, variabel surplus harus positif atau 0. Padahal di sini tadi, S sama dengan min 18, maka itu tidak boleh terjadi. Maka nanti ketika ada surplus, pasti ditambah dengan dummy. Ini ingatnya adalah metode simplex yang primal. Kalau nanti yang dual, beda lagi. Oke, jadi ketika ada surplus, ada variabel dummy. Ketika slack, dia sendiri. Ketika sama dengan, dia pakai dummy juga. Anda lihat di situ, 3x1 plus 2x2 min S sama dengan 18. Tadi kalau x1, x2 0, maka S sama dengan 18. Tidak boleh terjadi, maka tambahkan dengan dummy. Maka ini maknanya adalah bahwa D dummy sama dengan 18. S-nya sama dengan 0. Jadi x1 0, x2 0, S-nya juga 0, maka D sama dengan 18. Jadi kalau di situ berarti di persamaan yang terakhir, maka solusi awalnya D adalah termasuk variabel basis awal, ya, D, dan slack surplus tidak masuk. Ini adalah persiapan simplex. Anda lihat di situ, setiap kendala punya wakil solusi. Setiap kendala harus ada wakil solusi. Bisa slack, bisa dummy. Kalau ada surplus pasti ditambah dengan dummy. Oke. Gitu. Variabel S bernilai negatif, maka S variabel dari itu solusi basis non visible. Maka itu yang tidak kita kehendaki. Maka ditambah dengan dummy, sehingga nanti solusinya adalah dummy, yaitu bukan yang S bernilai negatif. Oke. Nah, ini dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel nanti, ini ada beberapa yang koefisien yang dibutuhkan. Kita lihat, metode simplex dalam bentuk tabel ini, dia adalah ekuivalen dengan bentuk aljabarnya. Jadi aljabar yang tadi, SPL-nya tadi itu akan kita bawa ke bentuk tabelnya, tabel simplex. Informasi yang harus dicatat di sana, atau koefisien atau isian-isian yang ada di sana adalah, yang pertama, koefisien dari variabelnya. Yang kedua, konstanta pada ruas kanan persamaan. Ini ruas kanannya, B-nya itu ya, atau sumber dayanya. Jadi koefisien variabelnya, kemudian ruas kanannya, kemudian variabel basis yang muncul dalam persamaan. Ini harus ada. Ini adalah tabelnya, Anda lihat. Di baris pertama adalah variabel basis. Ada Z, itu Z adalah fungsi tujuannya, dan S1 itu slack sama dengan SD, kemudian ada RJ. RJ bisa baca ini adalah, bisa juga diganti dengan D. R maksudnya artificial, kalau D adalah dummy, sama-sama. Kemudian di kolom kedua adalah nomor persamaan. Nah, yang kedua ini biasa Anda hilangkan, nggak ada masalah. Tapi ada juga nggak apa-apa, karena ini untuk mempermudah. Ya bukan, maksudnya adalah S1 itu di persamaan yang pertama, SD adalah di persamaan ke D, dan seterusnya. Jadi S1 mewakili solusi basis variabel basis yang mewakili persamaan yang pertama. SD adalah variabel basis yang mewakili persamaan yang gede. Itu oke. Kemudian kita lihat di header dari matriknya, yang baris pertama adalah koefisien dari, itu menyatakan bahwa itu adalah variabel-variabelnya. Ada Z sebagai solusi, ada X1 sama dengan Xn itu sebagai variabel keputusan, dan ada S1, SI itu adalah variabel slack maupun variabel surplus yang ada, dan RJ adalah artificial. Oke. Dan berikutnya lagi ada ruas kanan dan rasio. Oke. Jadi di kolom Z, kolom X1 sampai dengan kolom R. Kalau di kolom Z isinya cuma bernilai 1 dan 0 itu saja. Kalau di kolom X1 maka isinya adalah pertama di Z. Jadi di fungsi tujuan X1 di situ bernilai min C1. Karena
kita bawa ke ruas kiri semua itu ya. Jadi kita bawa ke ruas kiri semua yang ada variabelnya, sehingga nanti Z sama dengan titik-titik itu menjadi Z min titik-titik tadi. Oke, jadi nanti di baris Z itu isinya adalah koefisien dari fungsi tujuan. Kemudian di baris S1 itu adalah koefisien di kendala yang pertama, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian di ruas kanan nanti isinya ada ruas kanan dari kendala maupun fungsi tujuan, dan rasio itu untuk uji optimalitas. Kita lihat nanti. Nah, persamaan 0 itu maksudnya fungsi tujuan memaksimalkan. Anda lihat di sini, kalau tadi Z sama dengan C1x1 sama dengan Cnxn, kalau sudah kita tambah dengan variabel slack, maka variabel slack koefisiennya adalah 0, maka 0 kalikan S1. Kalau ada surplus juga 0 plus 0 S1. Kalau R itu artificial atau dummy tadi, ketika fungsi tujuannya memaksimalkan, maka kita min NR, karena tujuannya memaksimalkan. Maksudnya adalah ketika dia min NR max, kalau R-nya bernilai 1, maka Z akan bernilai min M, karena M adalah bilangan yang sangat besar. Kalau dia bernilai min M yang sangat besar, berarti dia akan mengecil gitu ya. Berarti kan kontradiksi bahwa memaksimalkan tapi nilainya sangat kecil. Karena itu R pasti logikanya di iterasi awal dia ada nilainya, nanti di tabel Sinback dia akan dinolkan, karena variabel basis itu koefisien di fungsi tujuan adalah 0, maka dia pasti dinolkan dengan substitusi ya. Tapi nanti, jadi maksudnya min M ini artinya kalau R-nya punya nilai, pasti Z-nya sangat kecil, padahal kita memaksimalkan, maka dengan itu maka R akan cepat untuk dibuang ya. Dia cepat untuk menjadi variabel non basis. Sehingga kalau kita meminimalkan Z, maka plus MR, karena meminimalkan, tapi ketika R-nya bernilai positif, maka bernilai 1, maka dia akan sangat besar, jadi kontradiksi. Ini adalah Z sama dengan C1x1 dan seterusnya plus 0S1 sama dengan min MRJ. Maka kita bawa ke ruas kiri semuanya menjadi seperti ini. Z min C1x1 min C2x2 dan seterusnya. Min 0S1 plus MR sama dengan 0. Anda lihat, Z sama dengan 0. Tapi ketika ada R, nanti R-nya koefisiennya juga harus 0, karena dia adalah variabel basis harus 0. Maka kita substitusi, tapi nanti itu itu variabel slack dan surplus sebanyak I misalnya saja, dan variabel slacknya itu 1 sampai D misalkan saja itu ya, D sebagai basis itu ya. Maka sisa yang tadi kalau kemudian I, maka R-nya mewakili surplus nanti ya. Jadi banyak R itu sebanyak variabel surplus, karena R itu ada di kendala ketika kita sudah berikan Sinback, kita kurangi dengan surplus, maka nilainya negatif, maka dengan R maka dia menjadi solusinya. Jadi solusi awalnya tidak negatif lagi. Oke, itu ya, D1 sampai dengan SI itu variabel surplus itu ya. Dan nanti berarti R-nya sebanyak D plus 1 sama dengan SI itu sebanyak, R-nya sebanyak itu juga. Jadi, ini tapi ini diberi notasi lain, yaitu R1 sama dengan RJ itu ya. Dummy atau artificial atau buatan sebanyak J. Memang R bisa lebih banyak daripada surplus, tapi minimal sebanyak surplusnya. Karena kalau kendalanya ada yang sama dengan, maka dia pasti R sendiri yang muncul tanpa variabel surplus.
M adalah bilangan yang besar. Jadi M itu sebenarnya bilangan yang besar penalti ya. Jadi misalnya aja 3 plus M itu 3-nya tidak bermakna. Kenapa? Karena M itu bilangan yang sangat besar, itu dominan arogansa bahwa M itu miliar. Jadi kalau 3 plus M, 3 plus 1 miliar, berarti kan 3 itu nggak bermakna. Oke, ilustrasi, untuk ilustrasi metode simpleknya, kita lihat, kita punya persoalan, model program linearnya adalah seperti ini, memaksimumkan Z dengan Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Ini fungsi tujuannya, dan kendalanya x1-nya kurang dari sama dengan 4. x2-nya, kendala berikutnya 2x2 kurang dari sama dengan 12. Kendala berikutnya 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 18. Kendala berikutnya, kendala tanda x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Ini adalah persoalan yang akan kita selesaikan dengan metode simplek. Bisa nggak diselesaikan dengan metode dengan gambar? Iya, karena karena variabelnya cuma 2, ya bisa. Nah, mengapa ini dipakai dua variabel? Karena untuk mempermudah saja kita ilustrasikan metode simplek dengan mudah. Prosedur metode simplek, penentuan solusi awal. Nah, bagaimana cara menentukan solusi awal? Nah, nanti kita gunakan persiapan simplek. Dengan persiapan simplek kita akan punya solusi awal. Kalau sudah punya solusi, kita akan optimal nggak itu? Kita lakukan uji optimalitas. Artinya bahwa kita punya solusi, kita uji. Oh, dia optimal, ya berhenti. Kalau belum, ya kita teruskan langkahnya. Karena memang belum optimal. Jadi selalu saja ketika kita punya solusi, pasti kita uji optimalitas dari solusi tersebut. Optimal enggak? Kemudian iterasi, maksudnya iterasi adalah ketika belum optimal, maka kita ubah solusinya menjadi solusi yang lebih baik. Maka kita lakukan iterasi yang tadi itu, yaitu ada variabel yang basis yang keluar dan ada variabel non basis yang akan masuk menggantikan variabel basis tadi. Nah, langkah 2 dan 3 ini kita ulang-ulang sampai kita dapat solusi yang optimal, yaitu ketika tidak ada solusi yang lebih baik. Oke, nah kita langkah awal menentukan solusi basis visible awal atau solusi basis layak awal dengan memasukkan variabel slack. Nah, dengan persiapan simplek tadi. Nah, x1 kurang dari 4, maka kita sama dengan S1 slack sama dengan 4, maka S menjadi wakil solusi untuk kendala yang pertama. Berikutnya juga muncul S2, maka S2 adalah wakil solusi untuk kendala yang kedua. Dan yang ketiga muncul S3, maka dia adalah wakil solusi untuk kendala yang ketiga. Jadi kan ada 3 kendala, berarti ada 3 solusi basis awal, yaitu S1, S2, dan S3. Di slide sebelumnya bahwa solusi basis adalah tidak 0, yang non basis dia 0. Maka di kendala yang pertama, karena wakilnya S1 solusi basisnya, maka X1 bukan solusi basis, maka dia berikan 0, sehingga S1 sama dengan 4. Kendala kedua juga demikian. Kendala kedua, solusi basisnya adalah S2, maka X2 bukan basis, berarti dia adalah non basis, maka dia juga 0, maka X2 sama dengan 12. Di S3 juga sama, di kendala ketiga, maka S3 adalah wakil solusi untuk kendala ketiga, maka yang lainnya itu X1, X2 dia non basis, maka dia juga 0, sehingga S3 sama dengan 8. Sehingga kita punya solusi awal basis yang visible adalah S1, S2, S3 dengan nilai S1 nya 4, S2 nya 12, S3 nya 18. Nah, kita punya bentuk Z nya seperti itu ya. Z yang 3x1 ini kita pakai ruas kiri semua. Nah, terus tadi Anda lihat di situ loh, S0 S1 kok itu plus. Nah, kalau yang 0 itu Anda beri tanda plus boleh, Anda beri tanda min juga boleh, karena 0 tidak bermakna plus dan min untuk 0 itu.
Jadi dia bisa min 0S1 bisa plus 0S1. Anda lihat Z nilainya adalah berapa? 0 nilainya. Kenapa? Di solusi awal X1 itu non basis dan nilai 0. X2 juga 0. Oke. Dan S1 itu 4, tapi koefisiennya 0, maka dia juga 0. S2 12, tapi koefisiennya 0, dia juga 0. S3 18, koefisiennya juga 0, maka dia juga 0. Maka Z, solusi awal Z sama dengan 0. Ini ya. Kenapa? Ya karena semuanya slack. Kalau ada artifisial, nanti berbeda. Tapi nanti kita pelajari di metode Simulek berikutnya. Ini adalah tabel Simulek awalnya, yaitu baris di kolom pertama adalah variabel basis, yaitu S sebagai fungsi tujuan, kemudian S1 Z sebagai fungsi tujuan, dan S1, S2 dan S3 sebagai variabel basis. Di mana dia letaknya? Di nomor persamaan 1, berarti di persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan yang ketiga. Oke. Dan di kolom koefisien dari, yaitu Z pasti 1 dan 0 itu ya. Itu Anda hilangkan juga apa-apa. Kolom yang ketiga itu. Nah, di X ini Anda lihat, X di Z itu Anda lihat di atas. Di atas tabel ada Z min 3X1, maka dia min 3. Min 3 mm itu Anda lihat dari Z itu ya, di atas tabel itu ada Z min 3X1, min 5X2, dan seterusnya sampai 0 ya. Maka X1 min 3, X2 min 5, S1 0, S2 0, S3 0, dan ruas kanannya juga 0. Kemudian di berikutnya di X1, di kolom X1 di baris S1, maka ketemu 1 itu di kendala yang pertama. X1 koefisiennya adalah 1. Oke. Di kendala kedua, X1-nya nggak ada, maka dia 0. Di kendala ketiga, di S3, di baris S3 itu koefisiennya adalah 3, maka dia 1, 0, 3. Dan juga untuk X2. Di kendala 1 nggak ada, dia 0. Di kendala 2 itu 2. Di kendala 3 itu juga 2, maka 0, 2, 2. Nah, Anda lihat di sini. Ketika di kolom S1, S1 adalah variabel basis. Maka S1 di kolom dan S1 di baris ketemu, maka dia bernilai 1. Di atasnya 0, di bawahnya juga 0. Karena dia adalah variabel basis. Kemudian sama dengan kolom S2. S2 di kolom S2 ketemu dengan di baris S2 adalah 1. Maka di atasnya itu 0, di bawahnya juga 0. Kenapa? Karena dia basis. Jadi basis itu di Z dia 0 koefisiennya. Oke. Dan di kendala dia adalah identitas. Itu 1 ketemu S1 ketemu S1 ketemu S11, yang lainnya 0. Atas bawahnya 0. S2 ketemu S2 1, yang atas bawahnya juga 0. S3 ketemu S3 1, yang atasnya juga 0. Ruas kanan, nah ini kita ambil dari kendala, yaitu Z-nya 0, dan dia kendala pertama ada 4, kendala kedua 12, kendala ketiga adalah 18. Ini adalah koefisien, ini adalah tabel Simulek awal, isinya adalah hanya koefisien saja. Optimal belum? Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya kalau dari sini optimal belum, ya jelas belum optimal. Kenapa? Anda lihat di situ, di Z, di fungsi tujuan di Z, oke, di Z, koefisien dari variabel non basisnya adalah X1 dan X2. Kalau memaksimalkan, oke, dan dia sudah positif, maka dia sudah optimal. Kalau masih ada yang negatif, berarti dia belum optimal. Masih ada? Iya, jelas. Karena X1 nilainya min 3, koefisien di Z-nya, X2 nilainya min 5. Di Z-nya dia bernilai min 5, koefisien di Z-nya. Maka ini maknanya belum optimal. Kalau belum optimal, maka pasti ada variabel yang akan masuk atau non basis menjadi variabel basis. Oke. Kalau lihat dari sini, kalau tadi Z sama dengan 3X1 plus 5X2. Secara logika, ketika X1 saya naikkan 1 unit, maka Z-nya bernilai
3 kan, 3 kali 1 kan 3. Kalau X2 saya naikkan 1 unit, maka dia bernilai 5 kali 1 berarti 5, maka Z-nya 5. Maka naiknya Z itu cepat ketika koefisiennya lebih besar, atau kalau di sini yang paling negatif. Nah, sehingga nanti kita punya aturan ketika belum optimal, maka ada variabel yang masuk. Dan variabel masuk itu adalah variabel yang non basis dengan koefisien di fungsi-fungsinya yang paling negatif. Di situ ada min 3 dan ada min 5, maka yang min 5 adalah yang paling negatif, maka X2 menjadi variabel yang akan masuk. Yang keluar siapa? Yang keluar nanti adalah bisa S1, bisa S2, bisa S3. Oke? Ini. Dimana solusi basis visible awal? Nah, sekarang pertanyaan, mana solusi basis visible yang awal? Ya, Anda lihat di kolom pertama, variabel basis berarti solusinya siapa? Ya, S1, S2, dan S3. Nilainya berapa? Ya, S1-nya 4, S2-nya 12, dan S3-nya 18. Itu adalah solusi basis visible awal atau solusi basis layak yang awal. Oke, selanjutnya akan muncul pertanyaan ketika sudah ada solusi. Apakah sudah optimal? Nah, itu pertanyaannya. Ketika kita sudah punya solusi, nah, kita lakukan uji optimalitas agar kita tahu bahwa solusinya itu memang sudah optimal atau belum. Gitu. Solusi basis visible itu optimal jika dan hanya jika untuk setiap koefisien pada fungsi tujuan itu nilainya 0 atau positif. Nah, ini untuk kasus ketika memaksimalkan. Jadi kalau memaksimalkan koefisien di fungsi tujuan sudah semuanya sudah 0 atau positif, berarti sudah optimal solusinya tadi. Nah, bagaimana dengan persoalan kita? Kita lihat, karena di sana ternyata ada min 3 dan min 5 itu nilai koefisien dari X1 dan X2, sehingga tentu belum optimal. Gitu ya. Kenapa? Karena masih ada yang negatif, karena ini kasusnya adalah memaksimumkan. Oke? Karena belum optimal, maka kita lakukan iterasi, yaitu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Iterasi bermakna bahwa dari solusi sekarang belum optimal, maka dia akan mencari solusi berikutnya yang lebih baik. Nah, kita lihat di situ, ketika belum optimal, maka kita lakukan langkah iterasi. Iterasi adalah kita akan mencari variabel yang akan masuk. Variabel masuk itu maksudnya adalah variabel non basis akan menjadi variabel basis. Nah, kita tahu bahwa variabel non basis itu di persoalan kita sekarang ini adalah X1 dan X2. Dan X1 nilai koefisiennya adalah min 3, sedangkan X2 adalah min 5. Nah, variabel masuk adalah variabel dengan koefisien paling negatif pada fungsi tujuan. Kenapa paling negatif? Nah, seperti ini. Tadi Z sama dengan 3X1 plus 5X2. Oke, ketika X1 bernilai 1, maka Z akan bernilai 3. 3 kali 1, 3. Kalau X2 bernilai 1, maka Z akan bernilai 5 kali 1, 5. Jadi, secara logika, X2 akan menaikkan lebih cepat Z daripada X1. Karena itu, maka X2 dipilih. Nah, dalam ini, karena tadi ruasnya dipindah, dia menjadi yang paling negatif. Ya, itu logikanya. Kenapa dipilih yang paling negatif pada fungsi tujuan? Boleh nggak kalau dipilih yang X1? Boleh saja. Kalau Anda pilih X1, maka bisa terjadi iterasinya lebih panjang atau sama dengan. Nanti ada dua kemungkinan, iterasi lebih panjang atau iterasinya sama saja. Tentu kita ingin yang lebih cepat selesai. Oke? Maka karena kita sudah memilih tadi yang paling negatif yaitu X2, maka kita punya kolom pivot, kolom poros, yaitu tempatnya kolomnya X2. Maka dia adalah kolom pivot. Ingat di aljabar linear elementer,
pivot atau poros adalah tempat kita melakukan OBE. Pusat atau as dari OBE-nya itu adalah di elemen pivotnya. Ini kolom pivotnya. Oke. Nah, kita lihat karena X2 adalah koefisiennya min 5, maka dia menjadi variabel basis baru. Maksudnya, dia adalah variabel non basis, kemudian akan menjadi variabel basis. Maka dia adalah variabel basis baru. Atau disebut dengan variabel masuk. Kemudian, karena ada variabel masuk, maka variabel basis menjadi banyak, maka harus ada yang keluar. Variabel mana yang keluar? Nah, kita lihat bagaimana kriterianya. Yang pertama, pilih koefisien yang nilainya positif pada kolom pivot. Jadi di kolom X2 tadi, kira-kira mana saja yang nilainya positif koefisiennya. Nah, itu yang kita pilih dulu. Nah, kalau kita lihat bahwa di baris yang kedua dan ketiga itu dua-duanya adalah positif, yaitu dua-duanya bernilai 2. Oke. Setelah itu, nah, kita akan membagi ruas kanan dengan koefisien di atas pada baris yang sama. Maksudnya, ruas kanan tempatnya solusi itu akan kita bagi dengan nilai yang tadi, koefisien di kolom pivotnya. Nah, kita lihat di ruas kanan itu nilainya adalah di baris di kendala yang kedua adalah 12, di kendala yang ketiga adalah 18, sehingga kita bagi, kita punya 12/2 dan 18/2. Kenapa yang kendala pertama enggak? Karena nilainya adalah 0, maka tidak boleh sebagai pembagi. Yang boleh sebagai pembagi adalah yang bernilai positif. Nah, kita lihat di situ, nilainya adalah 6 dan 9. Maka masuk adalah rasio, ini adalah rasio, yaitu antara ruas kanan atau baris kanan, atau kolom yang paling kanan, right hand side, dan nanti di sisi kanan, di kendala itu, atau solusinya itu, dibagi dengan elemen di kolom pivot yang positif. Kemudian kita pilih rasio yang paling kecil, yaitu kita akan dapat baris yang kedua, yaitu 6, akan menjadi baris pivot. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, persamaan dengan rasio terkecil itu adalah lokasi variabel keluarnya. Rasio terkecil tadi, kita punya 12 bagi 2 dan 18 bagi 2, sehingga yang terkecil adalah yang 6 dan 9, kita pilih yang 6. Maka lokasinya itu adalah variabel keluar dan dia disebut dengan baris pivot. Nah, tadi 6 dan 9, maka baris yang kedua atau kendala yang kedua akan menjadi baris pivot. Maka solusi yang mewakili kendala yang kedua yang tadi, yaitu S2, akan menjadi variabel yang akan keluar. Jadi yang masuk adalah X2, yang keluar adalah S2. Ini ya, variabel yang keluar adalah S2. Maka pertemuan antara baris pivot dan kolom pivot itu adalah elemen pivot. Nah, elemen pivot ini menjadi asnya yang akan kita lakukan nanti OBE, operasi baris elementer. Maka elemen pivotnya nanti ini menjadi asnya, menjadi yang akan merubah baris-baris yang lain, baik di atasnya maupun di bawahnya. Jadi, kita lihat tadi, variabel keluarnya adalah S2, maka posisinya adalah dia baris kedua, kolom kedua. Nilai 6 itu. 6 kan di sana. Nah, sehingga nanti kita akan punya baris kedua kolom kedua adalah elemen pivot. Di atas itu ya, di kolom pivot, oke, di kolom pivot tadi nilainya adalah 0, 2, dan 2. Yang di atas lagi adalah min 5, maka yang tempatnya elemen pivot dia menjadi 1. Dan di atasnya elemen pivot kita ubah menjadi 0. Di bawahnya elemen pivot kita ubah menjadi 0 juga. Jadi di baris di atas elemen pivot kita jadikan 0, baris di bawah elemen pivot kita jadikan 0 juga. Dia sendiri elemen pivot harus menjadi 1.
kita lihat X2 adalah variabel basis baru yang masuk dan menggantikan variabel S2 yang akan keluar. S2 variabel basis yang keluar menjadi variabel non basis baru. Jadi tempatnya S2 di kolom yang pertama akan ditempat oleh X2. Pivotnya adalah 2. Jadi elemen pivotnya adalah 2. Menentukan solusi basis visible baru. Nanti kita akan melakukan operasi baris elementer sehingga kita akan punya baris-baris baru gitu ya. Dengan operasi baris elementer, yaitu elemen pivot yang menjadi 1. Jadi elemen pivot akan kita bagi dengan nilainya dia sendiri, sehingga tadi kan 2, maka 2 dibagi dengan 2 menjadi 1, maka dalam satu baris tadi akan dibagi 2 semuanya. Dan atasnya akan kita jadikan 0, atasnya elemen pivot, bawahnya juga akan jadi 0. Dan menggunakan operasi baris elementer. Nah, nanti kita menentukan solusi basis visible baru itu dengan membuat tabel Simtek yang baru dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nilai pivot akan diubah menjadi 1, nilai koefisien yang lain pada kolom pivot diubah menjadi 0. Ya, tadi kan 2, dia menjadi 1, bawahnya lagi 2 harus jadi 0 dengan menggunakan 1 tadi atau 2 tadi di elemen pivot. Atasnya sudah 0, ya tidak berubah. Atas lagi min 5, maka min 5 harus jadi 0 menggunakan elemen pivot baik 1 maupun 2 bisa. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah tabel Simteknya. Maka pertemuan antara S2 dan X2 adalah elemen pivot. Dia akan menjadi 1 nilainya. Oke. Dengan UBE. Jadi yang pertemuan S2 X2 itu menjadi 1 dengan kita bagi dengan 2. Di 2 dibagi 2 menjadi 1, sehingga di baris itu tinggal di kolom S2 menjadi setengah dia. Terus di ruas kanan menjadi 6. Oke. Terus bawahnya 2, dia menjadi 0. Atasnya 2 sudah 0, tidak berubah, di baris itu tidak berubah, di baris S1 tidak berubah, baris S2 berubah karena di bawah elemen pivot 2 menjadi 0 dengan UBI. Dengan di bawahnya elemen pivot kita ubah jadi 0, maka satu baris akan berubah. Dan juga di baris Z min 5 akan kita ubah menjadi 0 juga. Sehingga nanti di kolom X2 itu X2 ketemu dengan S2 yang sudah dengan X2, itu X2 ketemu dengan X2 akan menjadi 1. Di atasnya akan 0 semua, di bawahnya juga 0 semua. Nah, ini. Dengan UBE maka di baris di kolom X dia menjadi ketemu X2 ketemu dengan X2 menjadi 1, di atas dan bawahnya akan kita ubah menjadi 0. Sehingga kita punya solusi baru. Yang mana solusinya? Solusinya adalah S1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, S3 sama dengan 6, dan Z sama dengan 30. Nah, pertanyaan akan muncul lagi. Ini adalah kita punya solusi baru. Oke, karena kita punya solusi baru, maka pertanyaan adalah apakah dia sudah optimal? Pertanyaan itu akan kita ulang kembali. Ya, apakah solusi basis visible ini, yaitu S1 4, X2 6, S3 6 itu optimal? Nah, kita lihat lagi di Z lagi. Di fungsi tujuan, ada nggak koefisien yang bernilai negatif? Ternyata ada, yaitu X1. Maka X1 akan menjadi variabel yang akan masuk. Kemudian di kolom X1 menjadi kolom pivot. Dia akan menjadi pembagi dari ruas kanan. Di ruas kanan ada 4 akan dibagi dengan 1, kita punya 4, terus 6 dibagi dengan 3, kita punya 2, maka yang di baris S2 itu 4, di baris S3 itu 2, maka yang paling kecil adalah baris S3, maka S3 menjadi variabel yang akan keluar. X1 masuk, S3 yang keluar, maka pertemuan S3 dan X1
nilai 3 itu akan menjadi 1. Di atasnya, karena di X2 itu sudah 0, maka dia nggak berubah. Di baris S131 dia harus menjadi 0. Sehingga yang lain akan ikut berubah. Di baris Z, min 3 akan menjadi 0. Maka yang lain akan berubah. Kenapa 0? Karena dia adalah variabel basis. Gitu ya. Nah, analog dengan sebelumnya, berarti dia belum optimal. Yaitu ada min 3, sehingga dengan cara yang sama, hasilnya akan dapat diperoleh pada tabel berikutnya ini. Ini tabel berikutnya. Yaitu, pertemuan antara X1 dan X1 itu 1 dan atasnya ada 0. Kita lihat lagi. Kita punya solusi baru yaitu S1-nya 2, X2-nya 6, X1-nya 2. Z-nya berapa? Z-nya adalah 36. Kita perlu menghitung? Enggak. Ini sudah dihitung dengan UB, kita sudah menghitung semuanya sebenarnya. Kita lihat di situ solusi barunya. Nah, ini pertanyaan, apa sudah optimal? Nah, kita lihat lagi. Di Z, apakah ada yang bernilai negatif? Ternyata nilai adalah positif dan 0. Berarti sudah optimal. Nah, ini adalah solusinya. Solusi optimalnya X1, X2, S1, S2, S3 adalah 22, 2, 0, 0. Solusi optimal masalahnya yang ada S2-nya adalah solusi metode Simplex-nya ya. Kemudian yang soal solusi optimal dari masalah adalah X1-nya 2, X2-nya 6, dan Z-nya 36. Oke. Maka kita punya solusi yang sudah optimal dari model program linear yang tadi. Oke. Selanjutnya, kita bisa melakukan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas itu apa kira-kira? Anda masih ingat? Analisis sensitivitas adalah ketika kita sudah punya solusi yang optimal. Yang tadi kan, kita sudah punya solusi yang optimal. Kemudian kita akan melakukan bagaimana kalau saya ubah koefisien di fungsi tujuannya, atau di ruas kanannya, atau di koefisien di kendalanya. Nah, itu. Tapi dengan metode Simplex, nanti kita bahas sederhana ya, karena kita nanti akan lebih detail di analisis ketika kita menggunakan metode Simplex yang direvisi. Lebih menarik karena semuanya kita lakukan perubahan itu di koefisien fungsi tujuan, kemudian di ruas kanan, kemudian di koefisien di kendalanya, gitu ya. Bisa nambah kendala baru, bisa kita tambah variabel baru, gitu ya. Tapi di metode Simplex yang direvisi setelah UTS nanti. Kalau yang ini tidak nih ya. Ini cuma ruas kanannya mungkin gitu ya. Kayak ruas kanan dan ini koefisien di fungsi tujuan yang kita lakukan perubahan. Kita lihat. Di tabel Simplex tadi, kita punya informasi yaitu penelitian optimalnya. Kemudian status sumber dayanya. Maksudnya, kan tadi kan ada S2. Ya kan? S1 atau S2O. S1 tadi ya, yang dia punya nilai. Kemudian harga dual. Nah, seperti di materi sebelumnya, yaitu dengan grafik, kita kenal dengan harga dual. Dan pengurangan biaya, sensitivitas penyelesaian optimal. Nah, ini ada beberapa ini ya. Satu price itu bisa atau harga dual, atau satu price harga bayangan. Itu adalah ketika sumber daya kita naikkan gitu ya, dengan batas tertentu, maka kita tahu kecepatan dari laba atau biayanya, perubahannya naik atau turun, seperti itu. Oke. Penyelesaian sudah optimal. Oke, kita lihat status sumber dayanya. Sumber daya melimpah itu maknanya adalah batas sumber dayanya, batasnya itu kapasitas yang tidak dihabiskan. Itu berarti
variabel slack-nya itu bernilai positif. Jadi ketika variabel slack bernilai positif berarti sumber daya tidak dihabiskan, maka disebut dengan sumber daya yang melimpah. Sedangkan sumber daya langka itu ketika variabel slack-nya bernilai 0, jadi dia 0. Jadi yang misalkan aja 3x1 plus x2 kurang dari 8, berarti kan ditambah slack. 3x1 plus x2 tambah slack sama dengan 8, tapi slacknya itu 0, maka memang habis gitu ya. Jadi digunakan oleh dua variabel keputusan tadi nilainya, nilai sumber dayanya tadi oleh produk itu ya. Kalau kita lihat sumber daya di pabrik 1 itu slack satunya bersama dengan 2, slacknya adalah sama dengan 2, maka status sumber daya adalah melimpah. Kenapa? Karena masih ada sisa 2 unit di pabrik 1. Kalau di pabrik 2 dia bernilai 0 slacknya, maka langka, jadi pas semuanya dipakai. Dan juga untuk pabrik yang 3 nilainya adalah 0 variabel slacknya, maka dia adalah langka kan dihabiskan. Sedangkan satu price atau harga jual itu adalah nilai unit sumber daya yang ada di persoalannya itu ya. Jadi kalau kita lihat dari grafik, sebelumnya kita sudah menyelesaikan persoalan dengan menggunakan grafik, maka kita punya informasi ini. Y1 itu dia sama dengan 0. Jadi satu price-nya dia itu 0. Maka per unitnya barang 1, maka kalau dia dinaikkan, maka Z tidak berubah. Gitu ya, satu price-nya. Beda dengan Y2. Kalau Y2 kita naikkan 1 unit di pabrik 2, maka Z akan naik 3/2 ribu dolar. Kalau Z3 kita naikkan per unitnya itu 1 ton misalkan, maka kita punya informasi bahwa Z-nya akan naik 1.000 dolar. Jadi ini adalah set price ketika kita menggunakan grafik gitu ya, yang sudah kita coba kemarin. Itu Y2-nya adalah 3/2. Itu adalah kecepatan perubahan nilai fungsi tujuan atau Z terhadap satu satuan ketika sumber daya di pabrik 2 dinaikkan maupun diturunkan. Dan juga untuk yang Z3 itu satu price atau harga jual atau harga bayangannya. Kalau kita lihat ketika kita menggunakan tabel Simplek, kita lihat tabel kita lihat kalau kita gunakan tabel Simplek, kita lihat dari tabel Simplek yang sudah optimal, di baris Z itu karena S1 adalah variabel basis, maka dia bernilai 0. S2 dan S3 bukan variabel basis, dia bernilai positif. Oke, nah di situ Anda lihat S2 itu bernilai 3/2 koefisiennya. Ini adalah satu price, maksudnya adalah ketika dinaikkan di kendala yang kedua dinaikkan 1 unit, anggaplah 1 ton, maka Z akan naik 3/2 ribu dolar sesuai dengan satuannya. Dan juga untuk S3 bila dinaikkan 1 ton, maka Z akan berubah 1.000 dolar Z, nilai Z-nya itu satu price-nya. Kita lihat harga jual itu adalah koefisien di fungsi tujuan yang optimal dari variabel basis awal. Itu kita punya S1, kita punya S2, kita punya S3. Solusi basis awal adalah slack. Maka kita lihat koefisien di variabel slack-nya. Gitu ya. Jadi ketika S2 kita ubah dari 0 menjadi positif pasti kan. Kalau dari 0 menjadi positif. Maka Z berubahnya adalah dengan kecepatan yang konstan, yaitu 32.000 setiap kapasitas sumber daya dinaikkan gitu ya. Jadi perubahan kapasitas pabrik 2, sumber daya 2 itu dinaikkan 1 unit atau 1 ton, maka Z akan naik 3/2.
Kita lihat itu 2x2 plus s2 sama 12. Kalau 12 dinaikkan menjadi 13 tergantung dari sejauh mana dia bisa dinaikkan, sehingga kita tahu laju nilai z-nya tetap 32 itu konstan nanti. Maka harga jual dari pabrik itu adalah 3/2 ini. Jadi kalau dinaikkan maka z akan naik 3/2. Kalau untuk bagaimana efeknya sehingga kita tahu seperti itu ya, kita nanti ketika kita bahas alis sensitivitas ketika kita merubah di ruas kanannya gitu ya. Itu akan mempengaruhi optimalitas. Oke, setelah UTS nanti ada materi simbol yang diresi. Ini kemudian berkaitan dengan analisis sensitivitas. Oke, terima kasih.